Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang Tensei Stara Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gue bakal merangkum light novel Tensura volume 13. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 13. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Setelah Gadra hampir terbunuh oleh kekaisaran, ternyata Gadra juga ngasih tahu Yuki tentang sosok misterius yang berusaha membunuhnya. Gadra ngerasa kalau dia tuh harus ngasih tahu Yuki tentang orang misterius. Kalau Yuki nggak dikasih tahu, maka Yuki tuh pasti bakal kalah telak. Selain itu, Gadra juga ngerasa kalau ada kesamaan antara Kaisar dan Masayuki. Di sisi lain, Yuki saat ini sedang santai. Dia tuh lagi mikirin perkataan dari Gadra. Yuki berpikir kalau Masayuki dan Kaisar adalah orang yang sama. Atau tepatnya Kaisar tuh berpura-pura menjadi Masayuki. Tapi hal itu cuma deduksi dari Yuki. Dan itu masih belum jelas dan masih misteri. Yuki dan Kagali juga diskusi tentang orang misterius yang diceritain sama Gadra. Berkat Gadra, Yuki tuh tahu kalau di pihaknya ada pengkhianat. Dan dia tuh ceritain kepada Kagali. Saat ini, Rimuru dan bawahannya ada di ruang kontrol. Tentunya Rimuru selalu datang ke ruang kontrol untuk melihat pergerakan pasukan kekaisaran. Saat ini, mereka semua melihat pasukan kekaisaran dengan total 700.000 pasukan. Dan seperti biasa, Rimuru dan bawahannya tuh diskusi tentang pasukan kekaisaran. Menilai dan menimbang dari pergerakan pasukan kekaisaran, Rimuru dan yang lainnya tahu kalau kekaisaran tuh sangat meremehkan negara Tempest. Soalnya ngasih laporan, kalau pasukan musuh kebanyakan tuh punya kekuatan tingkat B sampai tingkat A. Bisa dibilang, itu adalah pasukan yang cukup berbahaya. Di sini, Diablo terus berisik dan memuja Rimuru. Diablo tuh terus bilang kalau semuanya tuh udah diprediksi sama Rimuru. Padahal Rimuru tuh emang mikirin strategi dan rencana, tapi Diablo tuh terlalu melebih-lebihkan ceritanya. Rimuru dan bawahannya terus membahas strategi perang yang akan mereka lakukan. Rimuru juga udah menyuruh pasukan Gabil dan Gopta untuk menuju negara Dwarf. Dari pergerakan musuh, maka daerah di dekat negara Dwarf, daerah itu akan menjadi salah satu medan pertempuran. Rimuru juga udah minta pasukan negara Dwarf untuk bertahan, sedangkan yang menyerang adalah pasukan dari Tempest. Tapi pada akhirnya, Rimuru mutusin untuk diskusi dulu dengan Raja Gazel. Lewat alat komunikasi virtual, Rimuru pun menghubungi Gazel. Mereka berdiskusi dan diketahuilah bahwa gerbang negara Dwarf bagian timur telah diblokir oleh pasukan kekaisaran. Rimuru tentunya udah tahu hal itu. Alasannya karena dia tuh dapat info rencana Kaisar dari Gadra. Walaupun gitu, Rimuru gak 100% percaya sama Gadra. Gadra adalah sosok misterius dan Gadra tuh bisa dengan mudah dikendalikan oleh orang lain. Rimuru bilang kalau pasukannya tuh akan segera menyerang. Dia gak mau biarin militer musuh berlama-lama di sekitar wilayahnya. Rimuru nanya apakah pasukan Gazel tuh mau ikut menyerang atau enggak. Gazel bilang kalau negaranya akan selalu mengikuti keputusan dari Tempest. Sebagai sekutu, negara Dwarf akan selalu mendukung negara Tempest. Tentunya, negara Dwarf juga akan menurunkan pasukan Deva Hague milik mereka. Pasukan itu adalah pasukan yang tidak terkalahkan selama ribuan tahun. Rimuru dan Gazel masih diskusi. Rimuru juga ngasih tahu tentang pasukan Chariot dari kekaisaran. Rimuru ngasih tahu kalau Chariot adalah senjata militer yang ada di bumi. Chariot dilengkapi dengan senjata tembakan, dan karena di isekai, berarti senjatanya adalah senjata sihir, bukanlah Messiu. Setelah diskusi panjang lebar, Rimuru pun mengakhiri diskusi dengan Gazel. Rimuru pun berencana mengirim Testarossa untuk ngasih peringatan sebelum perang terjadi. Singkatnya, pasukan Gabil dan Gopta udah ada di negara Dwarf. Mereka tuh bergabung dengan pasukan negara Dwarf. Di saat Gopta dan Gabil lagi nyantai dan duduk lesehan, ternyata Testarossa dan Ultima tuh malah nyantai di atas kursi.
Intinya, mereka semua menikmati makanan minuman yang enak sebelum perang dimulai. Mereka juga mengobrol. Dan tentunya di sini juga Gupta ceplas-ceplos, dan tentunya itu membuat Testarossa dan Ultima terlihat sangat kesal, dan mereka juga nunjukin aura mengerikan. Untungnya saat itu secara kebetulan Testarossa tuh dihubungi sama Rimuru, dan keributan akhirnya nggak terjadi. Rimuru bilang kalau dia bakal mengirim Testarossa melakukan negosiasi dengan kekaisaran. Sebelum perang tentunya harus ada negosiasi. Kalau udah gak bisa dinegosiasikan, barulah perang terjadi. Rimuru juga bilang kalau Testarossa dan Ultima tuh harus bekerja sama dengan Gupta dan Gabil. Rimuru ngizinin Testarossa untuk mengamuk kalau kekaisaran gak mau dengerin ultimatum dari Rimuru. Testarossa tersenyum dan dia tuh dipenuhi oleh aura membunuh. Gabil dan pasukannya ngerasain aura itu, cuma Gupta yang gak ngerasain aura itu. Gupta dengan bangga bilang kalau dia tuh adalah kepala legion. Jadi dia tuh bakal melindungi para wanita termasuk Testarossa. Testarossa tersenyum gelap. Rimuru yang mendengar juga, dia tuh sangat kaget dengan tingkah dari Gupta. Rimuru bilang kalau dia tuh bakal mengirim Rangga. Jadi Gupta dan Rangga akan bersama Testarossa untuk negosiasi. Setelah mengobrol dengan Testarossa, Rimuru langsung menyuruh Rangga untuk pergi ke tempat Gupta, dan Rangga juga disuruh untuk lindungin Gupta. Rimuru dan Benimaru masih diskusi langkah terbaik dalam perang. Di sisi lain, Geas yang merupakan pemimpin pasukan Chariot, saat ini dia tuh berdiri di atas Chariot dengan bangga. Geas membayangkan kalau pasukannya akan segera menjatuhkan kerajaan Dwarf yang gak pernah kalah dalam perang selama ribuan tahun. Nah, Geas ini punya ambisi untuk berdiri di puncak. Dan dia tuh ingin segera jadi kepala legion untuk gantiin Kagurio. Dengan menaklukkan negara Dwarf, maka namanya tuh bakal terkenal dan ambisinya bakal cepat tercapai. Gak lama Geas ngerasain kalau ada musuh yang akan segera sampai wilayahnya. Geas ngasih perintah kepada pasukannya. Gak lama datanglah serigala yang besar. Geas tahu dari laporan kalau itu adalah Rangga. Geas tersenyum karena dia tahu kalau Rangga dikirim sendirian untuk negosiasi. Bagi Geas, keputusan Rimuru mengirim Rangga adalah keputusan yang bodoh. Geas dan beberapa orang berpangkat, mereka tuh tertawa dengan keputusan musuh yang bodoh. Gak lama, Geas melihat ada wanita yang turun dari punggung Rangga. Geas ngerasain aura dingin. Alasannya karena wanita itu datang tanpa bersuara. Geas ngerasain kalau wanita itu lebih berbahaya dari Rangga. Geas heran karena intelijen tuh gak ngasih tahu tentang wanita itu. Testarossa pun memperkenalkan dirinya dan dia ngasih peringatan kepada pasukan kekaisaran. Testarossa pun ngasih batas wilayah untuk dimasuki. Jadi siapapun yang masuk wilayah itu, maka mereka tuh udah siap mati. Karena secara gak langsung mereka tuh telah menyatakan peperangan. Setelah ngomong gitu, Testarossa pun berbalik dan mundur. Geas sangat marah karena dia diremehkan. Geas menyuruh pasukannya untuk menembak wanita sombong. Para sniper juga udah siap menembak. Geas yakin kalau Testarossa tuh bakal mati seketika. Tapi sayangnya, Testarossa menghancurkan semua peluru yang mengarah padanya hanya dengan jarinya. Geas seketika tahu kalau Testarossa nggak normal. Tapi dia tuh di sini tahu kalau dia tuh nggak boleh terlihat panik. Alasannya supaya pasukannya tuh nggak panik. Perang pun dimulai. Di sisi lain, Rimuru, Veldora, dan Ramirez, mereka tuh lagi ada di ruang kontrol. Dan mereka mengamati perang yang baru dimulai. Ramirez pun langsung memindahkan kota yang ada di Tempest ke dalam labirin. Rimuru terus berpikir dan dia terus mengamati perang yang udah dimulai. Rimuru di sini tuh terlalu khawatir, sedangkan Benimaru sangat tenang. Benimaru bilang kalau Rimuru tuh nggak perlu mengkhawatirkan apapun. Rimuru masih terus mengamati pertarungan di tempat Testarossa. Rimuru melihat kalau musuh mulai menembaki pakai kendaraannya. 21 peluru mengarah ke Gupta dan yang lainnya. Benimaru langsung menyuruh pasukan Gupta untuk segera masuk ke dalam bayangan serigala. Oh ya, satu peluru meriamnya tuh punya berat 21 kilo. Jadi udah pasti ledakannya juga sangat besar dan tentunya sangat berbahaya bagi monster maupun manusia. Gupta senang karena Benimaru ngasih peringatan sehingga pasukannya tuh bisa selamat. Rimuru juga melihat pasukan Gabil yang sedang berhadapan dengan pasukan tank.
Benimaru ngasih perintah ke Gupta untuk segera menyerang ketika Gabil udah menyerang. Seperti biasa, Gupta terlihat takut. Gupta saat ini udah menyadari betapa mengerikannya Testarossa. Gupta juga di sini sangat menyesali perbuatan dia sebelumnya terhadap Testarossa. Benimaru di sini tuh masih penasaran tentang identitas 3 gadis iblis yang dibawa Diablo. Rimuru nggak ngasih tahu karena saat ini lagi dalam kondisi perang. Rimuru ngasih perintah ke Gupta untuk serius dan Gupta diwajibkan kembali dalam kondisi hidup. Gupta pun mulai serius dan dia udah nggak takut lagi. Di sisi lain, Gabil mulai ngasih serangan dadakan. Sejumlah naga terbang ngeluarin bola api dan itu menghantam pasukan Keriot. Tapi itu masih belum cukup menembus lapisan tebal dari Keriot. Pasukan Gupta juga mulai menyerang. Pasukannya bergerak cepat menghindari setiap tembakan meriam. Ada beberapa orang yang di luar Keriot dan mereka tuh diserang oleh pasukan dari Gupta. Pasukan Gupta juga ngeluarin permata merah. Permata itu berisi sihir api milik Ifrit. Menurut rencana, kalau permata itu nggak bisa menghancurkan Keriot, maka pasukan Rimuru harus mundur. Di sisi lain, Geis dipenuhi oleh amarah. Geis yakin kalau musuh tuh nggak mungkin bisa menghancurkan Keriot mereka. Gak lama, ada ledakan dahsyat dan itu menghancurkan satu Keriot. Geis menyuruh bawahannya untuk gak panik. Geis langsung ngasih perintah kepada bawahannya. Pasukan musuh berkumpul jadi satu dan mereka membuat barikade besar yang mengelilingi pasukan Gupta. Hal itu tentunya membuat pasukan Gupta jadi nggak bisa bergerak dengan bebas. Jadi pasukan Gupta selalu ngandelin kecepatan dan mereka selalu menyerang di celah-celah jarak musuhnya. Dan sekarang dengan berkumpulnya musuh, maka Gupta tuh nggak bisa lagi bertarung melalui celah jarak musuhnya. Di sini musuh juga mengarahkan senjata api kepada pasukan Gupta. Pasukan Gabil juga saat ini ternyata sedang disibukkan oleh 100 pasukan udara yang dipimpin oleh Faraga. Semua pasukan Tempest terdesak. Benimaru menyuruh pasukannya untuk mundur. Gupta pun menyuruh pasukannya untuk masuk ke hutan. Tapi ternyata hutan dibakar sehingga gak ada lagi pohon-pohon yang jadi tempat sembunyi. Geis pun tersenyum dengan jahat dan dia bilang kalau dia tuh gak bakal biarin musuh untuk kabur. Walaupun terdesak, ternyata pasukan Gupta terlalu santai dan mereka malah ngobrolin yang gak penting. Geis jadi sangat kesal, tapi gak lama Testarossa berjalan dengan tersenyum. Di sisi lain, pasukan Gabil masih tertahan oleh pasukan udara dari musuh. Gabil mau bantu pasukan Gupta, tapi dia nggak bisa karena disibukkan oleh banyak musuh. Faraga selaku pemimpin pasukan udara, dia tuh sangat percaya diri sama pasukannya yang sangat luar biasa. Dan bahkan dia yakin dengan pasukan udaranya, Veldora bukanlah apa-apa. Sekarang Faraga mau buktiin kehebatan pasukannya sebelum berhadapan melawan Veldora. Faraga menyuruh pasukannya untuk menembaki pasukan Kadal atau pasukan Gabil. Sihir petir, sihir es, sihir api, dan berbagai sihir lainnya saat ini sedang menuju ke arah pasukan dari Gabil. Di sisi lain, Rimuru melihat kalau pasukannya terdesak. Dia pun berdiri dari kursinya. Rimuru mau langsung pakai Megiddo, tapi dihentikan oleh Benimaru. Benimaru meminta Rimuru untuk tenang. Megiddo adalah sihir luar biasa, jadi harus disimpan dan harus digunakan saat yang tepat. Kalau Rimuru terburu-buru, maka akan ada orang yang lolos dan itu bisa jadi bumerang karena Megiddo bisa bocor ke musuh. Kalau musuh tahu tentang Megiddo, maka musuh pasti langsung tahu cara untuk mengatasi Megiddo. Megiddo emang efektif membunuh pasukan Farmes, karena saat itu pasukan Farmes tuh nggak tahu apa-apa tentang Megiddo. Dan kejadian saat itu sangat singkat, sehingga Farmes gak berkutik. Kalau lawan kekaisaran, bisa jadi ada orang yang lolos. Dan kalau ada yang lolos, maka Megiddo gak bakal pernah efektif lagi. Ditambah lagi, kekaisaran punya kendaraan perang yang kokoh. Berdasarkan perhitungan, satu serangan Megiddo gak bakal bisa membuat kendaraan perang musuh berhenti. Jadi butuh ribuan Megiddo untuk melubangi kendaraan musuh sampai kendaraan itu gak bisa dipakai lagi. Jadi intinya, Megiddo gak efektif menghadapi pasukan kekaisaran yang pakai kendaraan yang kokoh.
Rimuru mau langsung ke medan perang, tapi bawahannya menolak. Para bawahannya udah tahu dari Chloe kalau di masa depan Rimuru tuh bakal terbunuh oleh kekaisaran. Itu artinya ada kemungkinan bahwa di kekaisaran ada orang yang bisa bunuh Rimuru. Bawahan Rimuru meminta Rimuru untuk percaya sama kekuatan bawahannya. Jadi Rimuru tuh gak perlu khawatir dan gak perlu turun tangan. Rimuru pun duduk lagi dan dia mencoba untuk tetap tenang. Rimuru pun ngasih perintah ke para bawahannya untuk segera menghancurkan musuh. Mereka tuh udah gak perlu menahan diri. Hancurkan musuh dengan cepat menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mendengar perintah Rimuru, semua pasukan mulai serius dan mereka tuh gak bakal menahan diri. Kata-kata dari penguasa mempengaruhi mental mereka. Itulah yang dirasakan pasukan Rimuru saat ini. Mereka tuh udah gak bakal menahan diri dan mereka akan menghancurkan semuanya atas dasar perintah. Di sini diketahui juga, ternyata pasukan Gupta tuh terdesak. Itu semua adalah bagian strategi. Musuh pasti bakal menghabiskan energi untuk menembaki pasukan Gupta. Kalau energi meriam udah habis, maka waktu yang tepat untuk menyerang. Tapi kali ini kondisinya berubah. Gupta nggak perlu ikut rencana lama. Rimuru udah ngasih perintah untuk mengamuk. Gupta pun berpikir gimana caranya untuk bisa mengalahkan musuh dengan cepat. Gupta harus segera menjawab perintah yang udah dikasih padanya. Gupta meminta Testarossa untuk berpisah dengan pasukannya. Testarossa mengerti dan dia tersenyum. Testarossa juga akan segera melaksanakan perintah dari Rimuru. Gupta pun ngasih perintah kepada bawahannya. Gupta juga melakukan fusion dengan Rangga. Musuh mulai menembaki Gupta, tapi itu udah gak mempan karena dia tuh udah bergabung dengan Rangga. Musuh panik melihat sesuatu yang terjadi. Gupta pun pakai petir hitam dan dia mengarahkannya kepada Keriot. Petir menyambar banyak Keriot. Walaupun Keriot gak hancur, sambaran petir bisa berbahaya bagi pengguna Keriot karena baja Keriot bisa menghantar petir. Selain itu, mesin Keriot juga bisa rusak karena sambaran petir. Musuh pun keluar dari kendaraan mereka. Gupta juga menghancurkan penghalang sihir yang telah dibuat oleh musuh. Gupta mulai menyerang dengan kecepatan yang tinggi. Di sisi lain, Gabriel juga ternyata dapat perintah dari Benimaru kalau mereka tuh harus berpura-pura kalah dan terdesak. Nah, tapi sekarang setelah mendengar perintah dari Rimuru, pasukan Gabriel udah gak mau berakting dan mereka tuh gak bakal menahan diri. Pasukan Gabriel pun melepaskan kemampuan Dragon Warrior. Kekuatan mereka meningkat drastis. Gabriel juga sekarang gak mempan sama serangan dari musuh. Gabriel mulai menyerang musuh yang ada di udara. Di sisi lain, Hakuro juga mulai bergerak. Hakuro adalah penasihat militer dari Gupta. Dan sekarang Hakuro tuh melakukan komando dan memberi semangat supaya pasukan Gupta semakin percaya diri dan gak ngelakuin kesalahan. Hakuro juga sangat senang ketika mendengar perintah dari Rimuru. Hakuro juga bakal nunjukin semua kemampuannya. Di sisi lain, pasukan kekaisaran saat ini sedang melakukan upaya untuk bertahan dari monster yang tiba-tiba jadi mengerikan. Karena terdesak, mereka pun mutusin untuk beralih senjata pakai pistol kecil. Tapi sayangnya, senjata itu masih nggak bisa menembus armor dari pasukan Gupta. Ternyata armor itu adalah armor yang terbuat dari Charybdis. Peluru timah maupun sihir ternyata nggak mempan. Pasukan kekaisaran semakin terdesak ketika ternyata bagian belakang mereka tuh telah diserang oleh pasukan Gabriel dan Ultima. Ultima dengan wajah imutnya, dia tuh meminta kalau Hakuro menyerahkan sisanya pada Ultima. Hakuro di sini nanya apa hubungan Carrera dan Ultima. Ultima bilang kalau hubungan mereka tuh sangat buruk. Jadi sebenarnya Hakuro ini penasaran sama bawahan Carrera yang bernama Agera. Nah, Agera ini mirip dengan Araki Byakuya. Tapi ternyata Agera itu nggak kenal dengan Hakuro. Makanya Hakuro ini penasaran banget sama Agera. Di sisi lain, Faraga terkejut dengan kondisi perang saat ini. Faraga nggak dapet info tentang monster-monster mengerikan yang ada di Tempest. Faraga semakin kaget ketika dia mendengar laporan bahwa kekuatan Gabriel telah meningkat sampai tingkat melebihi tingkat A. Walaupun gitu, Faraga tuh masih yakin kalau pasukannya bisa menang.
Pasukan pesawatnya adalah senjata yang dibuat untuk ngalahin Veldora. Jadi harusnya tuh nggak masalah melawan pasukan Gabil. Faraga mutusin untuk pakai sihir dari pesawat yang akan digunakan melawan Veldora. Intinya, senjata itu menciptakan radiasi yang bisa mengganggu mana musuh. Tentunya untuk pakai sihir itu akan ada pengorbanannya. Faraga berdoa supaya pengorbanan pasukannya bisa terbayarkan. Banyak pasukan Faraga yang jatuh karena pengorbanan pakai sihir itu. Tapi ternyata Gabil masih belum terpengaruh sama radiasi. Faraga nggak percaya kalau Gabil adalah orang yang kuat. Faraga yakin kalau Gabil adalah Veldora. Jadi mereka tuh mikirnya karena segel Veldora baru terlepas, maka kekuatan Veldora belum terkumpul sepenuhnya. Makanya bentuknya sekarang tuh kayak naga kecil. Dan sekarang Veldora pakai nama Gabil supaya orang tuh nggak tahu kalau Veldora melemah. Itulah yang ada di pikiran pasukannya Faraga. Pasukan Faraga terus memperbesar radiasinya. Dan Faraga melihat kalau itu udah mulai berpengaruh pada Gabil. Di saat sedang mengatur serangan, tiba-tiba di sebelah Faraga ada gadis kuncir berambut ungu. Semua orang kaget karena gadis itu bisa masuk dengan mudah ke tempat mereka. Faraga jelas bertanya tentang siapa gadis itu. Pasukan Faraga juga mengarahkan pistol kepada gadis itu. Gadis itu tertawa dan dia pun memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Ultima. Ultima bilang sebelum pasukan Faraga mati, Ultima mau bertanya sesuatu. Faraga ngerasain kalau Ultima sangat berbahaya dan Faraga saat ini ketakutan. Faraga berpikir kalau Ultima adalah bawahan Veldora atau tepatnya adalah bawahan dari Gabil. Menurut Faraga, Ultima datang untuk menghentikan pasukannya yang sedang menembaki radiasi kepada Veldora atau tepatnya adalah Gabil. Faraga tahu kalau Ultima adalah iblis, tapi dia masih belum tahu kalau Ultima ada di tingkat mana. Ultima jelasin kalau dia tuh bukan bawahan Veldora, Ultima adalah bawahan Rimuru. Faraga tentunya gak mau percaya dan dia tuh gak mau mengakui hal itu. Faraga yakin kalau Ultima adalah bawahan Veldora atau lebih tepatnya adalah Gabil. Ultima di sini bertanya tentang cara kerja pesawat kekaisaran. Ultima tuh pengen tahu semua tentang pesawat. Pasukan Faraga sekarang memegang sebuah pistol. Mereka yakin bisa menang karena tempat mereka juga saat ini telah dipenuhi radiasi pengganggu mana. Walaupun Ultima dikepung, tapi ternyata Ultima masih santai. Faraga mencoba menusuk tepat di jantung Ultima, tapi Ultima saat ini udah ada di belakang Faraga. Ultima melempar salah satu kepala ajudan Faraga. Ultima terus bergerak memutar kepala orang-orang dan memutuskan kepalanya. Teriakan demi teriakan terjadi karena kesadisan dari Ultima. Semua orang ketakutan. Ultima bilang kalau radiasi anti mana tuh gak berpengaruh padanya. Faraga yang udah gila, dia tuh teriak kalau Ultima cuma menggeretak. Ultima lanjutin pembantaian di depan Faraga. Ultima bilang kalau kecepatannya pakai sihir. Kalau gak pakai sihir, mustahil Ultima bisa bergerak sangat cepat. Karena Ultima bisa pakai sihir, itu artinya radiasi anti mana gak berpengaruh pada Ultima. Ultima bilang kalau iblis rendah mungkin terpengaruh. Tapi kalau iblis sekelas Ultima gak mungkin terpengaruh sama radiasi anti mana. Faraga semakin panik, tapi walaupun gitu, Faraga dan pasukannya masih melawan dan mereka tuh ngebangkitin roh tingkat tinggi. Faraga tahu kalau roh adalah kelemahan para iblis dan dia tertawa karena dia yakin akan menang. Ultima hanya tersenyum. Roh itu seketika dihancurkan Ultima. Faraga semakin ketakutan ketika roh tingkat tinggi dikalahkan dengan mudah. Ultima pun membantai semua pasukan musuh dan hanya tersisa Faraga. Ultima pun ngeluarin bola api hitam dan dia langsung pergi. Bola api hitam itu semakin lama semakin besar dan setelah itu bola api hitam meledak dan itu melahap habis pesawat. Faraga pun pasrah terpanggang api hitam. Ultima saat ini mendatangi Gabil. Ultima bertanya kenapa Gabil kesusahan dalam menghadapi radiasi anti mana. Gabil dengan santai bilang kalau dia tuh lagi ngelakuin eksperimen. Gabil tuh mau tahu tentang seberapa kuat tubuhnya dalam menahan serangan musuh.
Ultima di sini sangat kesal karena ternyata Gabil tuh malah melakukan eksperimen di tengah perang. Gabil berterima kasih kepada Ultima. Berkat Ultima, Gabil tahu batas kemampuan perubahan Regen Warrior miliknya. Gabil juga jelasin kalau radiasi anti-mana bisa dipakai untuk memperkuat diri sendiri. Tapi walaupun gitu, Gabil juga bilang untuk ngendaliin kekuatan radiasi anti-mana sangat sulit. Walaupun sulit, ternyata Gabil tuh udah tahu caranya. Jadi Gabil bakal ngajarin kepada para bawahannya. Ultima kaget dengan perkataan dari Gabil. Ultima di sini terlihat senang karena akhirnya dia tahu metode untuk memperkuat pasukan Gabil. Ultima tuh bakal ceritain ke Rimuru. Dengan begitu, Rimuru tuh bakal memuji Ultima. Ultima sangat ingin dipuji oleh Rimuru. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.